Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus makin teguh dan kuat di dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan itu makanan bagi rohani kita untuk kita terus menjadi semakin kuat di dalamnya. Dan kita percaya firman Tuhan akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, atas penyertaan dan pertolongan-Mu, atas segala berkat dan kemurahan-Mu, atas segala yang Kau buat dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur. Dan kami juga selalu butuh tuntunan Tuhan. Pagi ini mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi kami. Menangkap rema yang dari Tuhan untuk setiap kami. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka kitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat 12. Ini potongan dari doa Bapa kami. Saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, ini bagian dari doa Bapa kami. Ada satu statement yang menyatakan ampuni kami. Jadi kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan pengampunan seperti apa? Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kita memaafkan, mengampuni orang. Demikianlah permohonan maaf kita atau ampun kita atas dosa kita di hadapan Tuhan. Artinya, kalau kita tidak bisa mengampuni orang, berarti kita pun tidak akan mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Wah, ngeri sekali. Coba lihat keterangannya lebih jelas di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lihat, perhatikan. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, entah itu teman kita, entah itu keluarga kita, saudara kita, apalagi kalau di hari Lebaran gini ya, saling memaafkan. Nah, tetapi sesungguhnya memaafkan tidak harus menunggu hari. Saat kau menyadari bahwa ada yang tidak beres, harus dibereskan, segera lakukan, tidak usah menunggu. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Ketika ada orang yang minta maaf, minta ampun atas kesalahannya terhadap kita, kita pun wajib, saya katakan, untuk mengampuni. Karena seperti hanya kita mengampuni orang, demikianlah kita akan terima pengampunan dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jikalau kita tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Yang artinya berarti masih ada kesalahan, masih ada dosa melekat dalam hidup kita tanpa pengampunan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang, dosa kita, kesalahan kita belum diampuni sama Tuhan. Wow, standarnya tinggi. Itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Nah, jadi pertanyaan, kadang-kadang begini, ada orang yang minta ampunnya setiap saat. Artinya, minta maaf, buat salah lagi, minta maaf, buat salah lagi, berulang-ulang. Bagaimana menghadapi orang yang demikian? Apakah kita juga harus mengampuni? Sekalipun mungkin dalam pikiran kita ketika kita mengampuni, paling nanti baleni lagi, paling mengulang lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, bagian kita adalah melepaskan pengampunan. Ya, mau berapa kali orang berbuat salah, yang salah orang itu, bagian kita ampuni dia. Karena firman Tuhan mengajarkan itu. Coba kita lihat Matius 18 ayat 21 dan 22. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, 70 kali 7 kali. Banyak sekali. Kok ya sedemikian banyaknya? Kenapa Tuhan memberikan satu kelonggaran atau memberikan satu batasan yang sebegitu panjangnya, begitu banyaknya? Berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan mau katakan bahwa Tuhan itu murah hati. Tuhan itu Maha Pengampun. Kita berbuat salah mau berapa kali, Tuhan tetap mengampuni. Bahkan ini juga berlaku untuk kita ketika kita berbuat salah.
Ingatlah, ada kasih Tuhan yang begitu besar. Ada pengampunan dari Tuhan yang begitu besar. Sampai berapa banyak kesalahan kita, seberapa besar kesalahan kita. Berapa kali kita berbuat salah. Tetapi jangan pernah main-main. Artinya, jangan sengaja berbuat dosa. Jangan sengaja berbuat salah. Tuhan kan Maha Pengampun. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Yang artinya apa? Kalau engkau menyadari ternyata engkau sudah buat salah, segera minta ampun. Ingat, Tuhan pun mau mengampuni kita. Tapi ingat juga bahwa kita pun harus mengampuni orang atau saudara kita yang berbuat salah atau berbuat dosa terhadap kita. Bukan 7 kali lagi, tapi 70 kali 7 kali. Artinya banyak sekali. Ya, segitu banyaknya harus diampuni semua. Iya, kesalahan seberapapun diampuni karena ingat, tanpa kita bisa mengampuni orang lain, maka kita pun tidak beroleh pengampunan dari Bapa di surga. Waduh, kok begitu ya? Iya, karena Tuhan mau supaya kita ini memiliki karakter ilahi. Seperti hanya Tuhan pengampun, demikianlah kita menjadi orang-orang yang suka mengampuni orang lain. Tanpa melihat seberapa besar kesalahannya, tanpa melihat berapa kali dia datang. Tetapi ingat, selalu engkau menjadi orang yang mudah mengampuni kesalahan orang lain. Ingat, dengan kita dengan kita mengampuni, maka kita pun akan diampuni dari dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Sadari betapa banyaknya kesalahan kita, tak terhitung. Ya kan, kalau kita melihat hidup kita, berapa banyak kita berbuat salah kepada Tuhan, banyak sekali. Kalau engkau ingin dosamu, kesalahanmu diampuni, engkau juga harus bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Karena sesungguhnya itulah yang dikehendaki Tuhan, menjadi seorang yang mengampuni. Karena apa? Dengan demikian kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini. Bagaimana kami harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun mungkin setelah kami mengampuni, dia akan berbuat salah lagi dan minta ampun lagi. Kami akan tetap belajar untuk bisa mengampuni. Seperti hanya kami yang berdosa kepada Tuhan. Setiap kali kami datang kepadamu memohon ampun, Engkau pasti mengampuni kami. Dan standar yang Tuhan berikan untuk kami bisa mendapatkan pengampunan adalah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami mengampuni atas saudara kami, atas orang tua kami, pasangan kami, dan siapapun orang yang melukai hati kami, yang mengecewakan kami. Dan bukan sekali, 2 kali, mungkin berkali-kali. Biarlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk itu semua. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini, mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu terus menyertai hidup kami. Dan biarlah segala kemuliaan selalu bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.